Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2, kelas 29 Fisika Dasar 1A tahun 2023-2024 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Eng R. Bagus Endar Bakhtiar N. dan Dr. Rarnat Freddy Haryanto SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan serta mempresentasikan hasil Research by Learning atau RBL yang berjudul Konversi Energi pada Peristiwa Gerak di Bidang Miring dan Lengkung. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang lintasan yang kami buat. Kami membuatnya dengan kardus dan styrofoam. Kardus sebagai tatakan bidang dan styrofoam sebagai lintasan bidang miring dan lengkungnya. Pada model ini, kami menggunakan mika sebagai pelapis styrofoam untuk mempermulus permukaan styrofoam yang tidak mulus, yang kasar karena pemotongan yang kurang sempurna. Di sini kita juga bisa lihat ada papan penghalang sebagai titik akhir dari percobaan kali ini, dan kita memodelkan lintasan ini memiliki ketinggian sama atau titik nol yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa kami melakukan 3 kali percobaan. 3 kali percobaan itu kami lakukan dengan tujuan agar data yang dihasilkan lebih akurat. Dan kami melakukan cukup 3 kali percobaan karena data yang dihasilkan dari tracker yang akurat itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi kami rasa 3 kali percobaan tersebut sudah cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa kelompok kita menggunakan aplikasi tracker. Karena untuk memperoleh data yang lebih konkret, kita menggunakan aplikasi Silas Tracker, di mana cara kerjanya kita membuat video yang dianalisis menggunakan tracker tersebut, serta didapat nilai grafik X terhadap T, Y terhadap T, serta didapatkan nilai kecepatan, percepatan gravitasi, serta standar deviasinya. Selanjutnya masuk ke tahap percobaan. Kami melakukan 3 variasi yakni lintasan, massa kelereng, dan ketinggian. Pada variasi pertama dengan lintasan berbentuk miring, massa kelereng 0,02 kg dengan ketinggian 0,264 meter. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami akan melakukan 3 kali pengulangan setiap variasinya. Variasi kedua dengan lintasan berbentuk lengkung, massa kelereng 0,02 kg dan ketinggian 0,263 meter. Berikutnya variasi ketiga dengan lintasan miring, massa kelereng 0,0042 kg dan ketinggian 0,264 meter. 3 2 3. Variasi yang terakhir dengan lintasan berbentuk lengkung, massa kelereng 0,0042 kg dengan ketinggian 0,263 meter. Ini adalah alasan mengapa kecepatan di bidang lengkung lebih cepat dibandingkan kecepatan di bidang miring. Yang pertama, efek lintasan yang optimal. Desain lintasan yang optimal pada bidang lengkung dapat memastikan bahwa objek dapat mengikuti lintasan dengan efisien. Oleh karena itu, menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua, adanya kompensasi gaya gravitasi. Pada bidang lengkung, terdapat gaya gravitasi yang mungkin memberikan kontribusi pada kecepatan objek, yaitu kelereng. Misalnya, saat turunnya kelereng dari suatu ketinggian tertentu dapat meningkatkan kecepatannya. Yang ketiga, minimasi gaya gesek. Saat kelereng dijatuhkan di bidang lengkung, akan menghasilkan gaya gesek. Lalu bagaimana cara mengatasi hambatan itu, yaitu dengan meminimasi gaya gesek. Oleh karena itu, kelereng akan berkecepatan lebih tinggi. Dari data yang telah diperoleh, diketahui bahwa percepatan gravitasi pada bidang lengkung lebih besar daripada percepatan gravitasi pada bidang miring. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi, di mana percepatan gravitasi berbanding lurus dengan kecepatan.
Faktor yang menyebabkan hasil pengukuran tidak bagus yaitu pada saat pengambilan video tersebut tidak stabil yang menyebabkan tracker tidak bisa membaca secara jelas pergerakan kelereng. Panjang lintasan yang sama padahal memiliki bidang dan tinggi yang berbeda dikarenakan panjang lintasan merupakan variabel tetap yang tidak berubah. Jadi walaupun memiliki bidang dan tinggi yang berbeda, panjang lintasan harus tetap sama.